Mm-mm. Nanti ngambilnya ini bukan ini ya, Nak, ya. Bukan ini, ambil ini gitu ya. Iya. Tapi tetap tanya anak-anak itu nanti apa. Belum ingat menjadi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja ya nak. Kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru 12 orang, nggak apa-apa ya. Nampak ini? Nampak? Oke. Kita bahas dulu latihan kemarin. Ya, sudah semua ngumpul ya di grup matematika. Berapakah nilai notasi sigma berikut? N-nya sampai 4, maka sampai 4 ya. Nah, jadi kita hitung dapatnya 130 ya. Benar apa salah ini? Iya, benar ya. Ini saya ambil salah satu contoh ya untuk kita bahas. Buatlah notasi sigma bentuk ini. Jadi ini 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah titik-titik. Itu sama artinya dengan 2 kali 1 tambah 2 kali 2 kan betul 4 kan. 2 kali 3 6, 2 kali 4 8 sampai tambah titik-titik 2 kali N. Berarti rumusnya sigmanya itu dari K mulai dari 1 sampai dengan N, akhirnya N, rumusnya 2K. Boleh 2K, boleh juga 2K ya, karena dia sini K. Kalau dia I, 2I gitu ya. Kalau batas bawahnya I, 2I, karena ini kebetulan K berarti 2K. Oke, nomor 1 130, nomor 2 bentuk sigmanya seperti ini. Yang menjawab 1 dan 2 seperti ini benar. Oke. Benar rata-rata? Benar? Hania Salma benar? Benar ya? Iya, benar. Oke. Sopi benar Sopi? Sopi Rambe? Iya. 2. Oh, enggak masalah. Tapi di sini 2I kan? Di sini 2i kan? Ya, nggak apa-apa. Iya, kalau mau di sini misalnya dibuat M juga nggak apa. M sama dengan 1 sampai N, tapi rumusnya 2M. Nggak masalah ya. Dia menyesuaikan dengan batas bawahnya hurufnya. Oke, sudah banyak yang hadir. Oke, kita mulai ya. Jadi ini jawaban dari latihan 1 kita di kelas 11 semester 2. Oke, jadi yang menjawab seperti ini dapat nilai 100 ya. Di grup sudah pada dikumpul ya kemarin. Oke, kita kembalikan ke materi pembelajaran kita yaitu barisan dan deret. Oke, notasi sigma. Sebenarnya notasi sigma ini masih banyak ya. Contoh-contoh soal yang dari yang mudah, sedang dan rumit. Tapi kita ini masih kategori mudah. Masih kategori mudah karena nanti memang ada pelajaran notasi sigma ini berkaitan dengan yang kemarin, induksi matematika. Ya, jadi berkaitan. Jadi kalau kita sudah paham induksi matematika, kita juga gampang mempelajari notasi sigma. Ini masih dasarnya. Nanti untuk lebih lanjutnya bagaimana mencari sifat-sifat. Jadi ada juga rumus-rumus ya, atau sifat-sifat dari operasi pada sigma. Ada rumusnya, ada sekitar 6 atau 7 rumus yang bisa kita gunakan dalam mengerjakan soal-soal yang berbentuk sigma. Tapi tidak terlalu mendalam karena pokok bahasan ini untuk barisan dan deret. Oke, kita mulai barisan dan deret kemarin. Ini ya, barisan ditandai dengan koma, kalau deret ditandai dengan tanda tambah. Ya, deret. Ini ya, deret U1 tambah U2 tambah U3. Kalau dia
suku atau barisan U1, U2, U3. Barisan aritmatika adalah, siapa yang masih ingat apa itu barisan aritmatika? Barisan yang memiliki beda yang tetap, ya, barisan yang memiliki beda yang tetap. Oke, Ustazah kasih satu pola barisan. 1,4,6 1,4,9,25 titik-titik. Barisan aritmatika atau bukan? Bukan. Kenapa? Iya, bagus. Itu bukan barisan itu barisan, tetapi bukan barisan aritmatika karena bedanya tidak tetap. Jadi barisan aritmatika untuk mencari bedanya UN dikurang UN kurang 1. Ini sebenarnya sudah di SMP, ya. Atau misalnya U-nya 2, berarti U2 kurang U2 kurang 1. U2 kurang 1 kan jadi U1. Jadi bedanya itu U2 kurang U1. Ya, sangat gampang. Berarti mencari beda itu, untuk barisan aritmatika, Naura dulu. U3 kurang U2. Boleh nggak Naura mencari rumus beda dalam barisan aritmatika? U3 kurang U2. Naura, boleh nggak ini rumusnya? Hidupkan volume suaranya, Naura. Naura, hidupkan suaranya, Nak. Boleh nggak beda U3 kurang U2? Boleh, ya, Naura. Atira, U2 kurang U1, boleh nggak mencari beda? Hah? Iya, boleh, ya. Hidayah, U5 kurang U4, boleh nggak mencari beda, Hidayah? Iya, boleh. Dah, berarti itulah mencari beda dari barisan aritmatika. Oke, kita lanjut. Salah. Ini ya rumusnya. Nah, rumus suku ke N juga sudah pernah kita pelajari. Misalkan suatu barisan aritmatika dengan suku pertama A, berarti A itu disebut suku pertama, B itu beda, maka rumus suku ke N dari barisan aritmatika ditentukan oleh UN A tambah N kurang 1 kali B. Jadi udah ada dua rumus. Pertama rumus mencari beda, yang kedua rumus mencari suku ke N. Ini, ayo, suku ke N. Dah, lanjut. Suku tengah. Suku tengah. Misalkan suatu barisan aritmatika dengan banyak suku ganjil. Kalau suku ganjil berarti dia memang yang suku-suku ganjil. Contoh suku ganjil, coba Rantia kasih satu contoh suku ganjil. Rantia, kasih satu contoh suku ganjil. Oh, macet-macet. Sakira macet-macet, Nak. Coba kasih satu contoh suku ganjil. Iya, berarti kita bicara suku, berarti U1, U3, iya, dan seterusnya, ya. Iya, pokoknya yang bilangan ganjil itu berarti suku ganjil, ya. Oke, kalau nanti dia bilang suku genap berarti ya udah U2, U4 dan seterusnya. Itu maksudnya, ya. Misalkan suatu barisan aritmatika dengan banyak suku ganjil 2K kurang 1 dengan K bilangan asli. K-nya itu untuk bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari 1, ya. Dengan K bilangan asli lebih dari 2. Oh, perhatikan. Dengan K bilangan asli lebih dari 2. Berarti berapa bilangan asli lebih dari 2? Iya, 3. Jadi
3 dan seterusnya. Suku tengah barisan aritmatika itu adalah suku keka atau uka, dan rumus suku tengah disebut uka ditentukan oleh hubungan uka sama dengan setengah dalam kurung U1 ditambah U2K kurang 1. Ya, ingat K-nya itu adalah bilangan asli lebih dari 2. Ingat ya K-nya. Jadi kalau nanti misalnya 3 masukkan U3 kurang 1. Jadi U kali 3 6, 6 kurang 1 berarti 5, berarti U5. Oke, Ustazah kasihlah apanya aja keterangannya ya biar gampang. Ntar ya. Tadi ya, ayo masih ingat tadi rumus UK? UK sama dengan atau suku tengah sama dengan setengah, ayo U1 ditambah U2K kurang 1 gitu ya. Nah, berarti kalau kita mau mencari suku tengah, misalnya K-nya 3 ya, misalnya K-nya 3. Untuk K sama dengan 3, maka UK setengah U1 ditambah U2 kali 3 kurang 1. Berarti setengah U1 ditambah 2 kali 3 6, 6 kurang 1 U5. Nah, jadi ini dia untuk mencari UK-nya atau suku tengahnya. Ada buku dia UK, ada juga UT. Nah, tapi intinya sama ya. Jadi ini sama-sama suku tengah maksudnya. Dia ngikut itu ya nak. Jadi kalau nanti di sini UK, di sini K. Kalau nanti di sini UT, berarti di sini T gitu ya. Nah, jadi inilah rumus suku tengah. Ada yang mau ditanya sebelum lanjut? Gak ada ya. Tunggu dulu. Sopi di mana ini Sopi? Di luar rumah Sopi. Sopi merengut. Sopi Rambe. Di luar rumah atau di mana ini? Di luar ya. Macet-macet ya Sophia. Oh di teras ya. Oke, ini ya kita lanjut. Kita lihat lagi materinya. Oke, jadi nanti udah ada 3 rumus ya. Rumus untuk barisan aritmatika, suku tengah, UN dan beda. Contoh, perhatikan contoh. Barisan 3, 5, 7, 9, 95. Suku pertama itu adalah suku awal atau disebut juga U1, itu 3. Dari mana 3? Dari sini ya. B itu beda, bedanya 2. Dari mana Anissa Fitria? Bedanya 2 Anissa Fitria. Enggak, beda enggak dari bilang, tapi udah ada tadi rumus beda. U2 kurang U1 atau U3 kurang U2 atau U4 kurang U3. Coba kasih dari mana 2? Iya, U3 bukan U3 kurang U1. Dia harus berdampingan, misalnya U3 kurang U2, kalau U2 kurang U1 gitu. Ya, 5 kurang 3. Jadi bedanya 2 gitu ya. Suku terakhir itu yang terakhir, angka terakhir. Di sini suku terakhirnya adalah 95. 95 itu sama dengan U2K kurang 1, suku terakhir. Atau biasa juga suku terakhir itu disebut UN. Maka untuk mencari suku tengahnya, masukkan rumus suku tengah. Setengah 3 tambah 95
itu jadi 98 bagi 2 jadi 49. Jadi suku tengahnya sama dengan 49. Suku tengahnya 49. Oke, Ustazah kita hitung sama-sama aja lah, nanti mungkin ada yang bingung. Coba dilihat dulu ya, dilihat biar Ustazah tulis dulu di kertas. Yang ditanya adalah suku tengah, UK. Oke, perhatikan. Ini tadi ya contohnya ya, barisannya 3579,95. Dia tanya suku tengah. Kita masukkan rumus suku tengah. Setengah U1 ditambah U2K kurang 1, 2K kurang 1 tadi ya. Ya, 2K kurang 1 tutup kurung. Jadi dari sini kita bisa masukkan setengah. U1-nya kan 3. Ya, U1 itu kan suku awal atau sama dengan A. Berarti 3 ditambah ini kan UK, ini U2K kurang 1 itu artinya sama dengan suku terakhir. Suku terakhir atau UN. Ini saja buat ya. U2K kurang 1 itu sama dengan UN. UN itu sama dengan suku terakhir. Kebetulan dalam soal ini suku terakhirnya udah ada 95. Jadi nggak perlu kita cari ya, 95. Maka setengah kali 98 jadi 49. Maka suku tengahnya itu 49. Suku tengahnya 49. Misalnya Ustazah buat gini, UK sama dengan 49. Kita nggak tahu ini K keberapa 49 ini. Bisa kita cari ya, bisa kita cari. Misalnya kita masukkan UK sama dengan setengah U1 ditambah U2K kurang 1. Ya, kita nggak tahu ini dia berapa. UK-nya udah ada 49 sama dengan setengah. U1-nya tadi 3 ditambah, ini kan nggak tahu ya. Ini nggak tahu. Kita anggap saja misalnya X saja lah ya, biar nggak panjang kali. Jadi ini kita misalkan X. Maka 49 setengah 3 tambah X, 3 tambah X ya, bukan 3X, beda ya. Berarti di sini masih juga 3 tambah X. Baru 49 setengah kali 3, 3/2 ditambah setengah kali X, setengah X. Dah, baru kita balik ini kemari, setengah X sama dengan 49. Tadi ini tambah ya, berarti dikurang 3/2. Setengah X sama dengan 49, kita samakan penyebutnya 2. Jadi berapa di sini? 49. Berapa di sini supaya jadi 2 kali 49? 95 ya. Berapa? 98. Iya, 98. Oke. Iya, baru setengah X, lanjut ya, ini kemari. Setengah X sama dengan 98 kurang 3 kan 95 ya. 95/2. 95/2. Oke. Boleh kita coret ini karena sama-sama per 2. Jadi balik lagi, X sama dengan 95. X sama dengan 95. Oke. Padahal 95 tadi sudah diketahui ya. Berarti enggak seperti ini dia cara mencarinya. Tunggu ya. Coba kita masukkan rumus ini. UK itu sama dengan 95. UK itu rumusnya sama dengan U2K kurang 1 gitu ya. Berarti 95 sama dengan U2K kurang 1. Coba kita mau cari ini, K ini berapa? Udah? Berarti 95
Oh, ini tunggu dulu, harus kita cari lagi rumus ini. Ini sama dengan tadi UN. Dah ya, tunggu ya satu-satu. Ini tadi kita misalkan sama dengan UN. UN itu rumusnya A ditambah N kurang 1 kali B. Benar kan? Rumus UN. Berarti UN-nya 95, A-nya 3, N-nya nggak tahu, dikurang 1, bedanya tadi berapa? 2, ya 5 kurang 3, 2 ya. Oke, 95, 3 tambah 2 kali N, 2N, 2 kali 1, 2. 95, 3 kurang 2, 1, 1 tambah 2N. Oke, ini udah ngerti lah ya, jadi saja cepat aja. 2N sama dengan 95 kurang 1, N sama dengan 94. 94 bagi 2 berapa? 94 bagi 2 47. Berarti UK sama dengan 95, suku tengah 95, suku tengahnya itu adalah suku ke-47. Jadi suku ke-47 sama dengan 95. Oke, kayak ginilah mencari suku tengah. Tadi ini suku tengahnya ya 49. Seandainya soal itu menanya lagi K-nya itu berapa, masukkan rumus UN. Masukkan rumus UN A tambah N kurang 1 kali B. Kenapa masukkan rumus ini? Karena ini U2K kurang 1 sama dengan UN. Nah, gitu dia. Oke, ada yang mau bertanya? Nggak salah hitung ini. Coba kita cek. Enggak ya, 94 bagi 2, 47 ya. 7 kali 2, 14, 1, 4 kali 2, 8, tambah 1, 9. Ya. Oke, ada yang mau ditanya? Itu tadi saja salah, itu saja nyari suku tengahnya lagi. Suku tengahnya kan udah nyari UN-nya kan udah dapat tadi 95 dalam barisan tadi. Nah, jadi itu nggak usah. Itu salah, tadi saja ngetes mencari K. Tapi balik lagi X-nya kan sama dengan 95. Jadi nggak perlu dicatat yang itu ya. Yang UK, yang UN-nya tadi. Itu UN sama dengan mana tadi materinya. Ini dia ya. Nah, ini. Jadi suku tengahnya sama dengan 49. Ah, itu tadi suku tengahnya ya. Dia kan nanya suku tengahnya. Jadi suku tengahnya itu suku ke-49. Nah, suku ke-49. 95 tambah 3, 98 bagi 2 jadi 49 suku tengahnya. Oke, udah. 95 tadi suku akhirnya. Oke, ini aja lah dulu ya. Kita klopkan ke sini aja, ke mencari suku tengah. Nah, untuk mencari suku tengah ini ada yang tidak paham di mananya, biar saja ulangi. Suku tengah aja dulu, untuk mencari nilai K-nya itu nantilah. Nanti bingung pula. Udah? Bisa ya suku tengah, lanjut. Ada lagi nggak contohnya di bawah? Oke, sisipan. Sisipan pada barisan aritmatika. Jadi nanti banyak soal itu bukan seperti SMP lagi nanya suku ke N atau menanya jumlah deret ke N, itu jarang. Jadi dia sering menanya kepada suku tengah, nilai suku tengah, atau dia mencari kepada sisipan. Makanya ini saja pahami ya, maksud dari sisipan pada barisan aritmatika. Perhatikan, seandainya bilangan-bilangan barisan tersebut adalah X tambah B, X tambah 2B sampai X tambah KB,
koma Y, membentuk barisan aritmatika. Jadi ini nanti dianggap barisan aritmatika. Ya, misalkan di antara dua bilangan real X dan Y, dengan X tidak sama dengan Y, bilangan real ya, bilangan real itu semua bilangan ada di dalam bilangan real, baik pecahan, baik desimal, itu juga termasuk dalam bilangan real. Akan disisipkan sebanyak K buah bilangan atau K elemen bilangan asli, berarti dimulai dari 1 nanti nilai K-nya. K itu elemen bilangan asli, jadi K-nya nggak mungkin 0 ya, harus 1 dan seterusnya. Maka nilai beda barisan aritmatika adalah B sama dengan Y kurang X per K tambah 1. Y kurang X per K tambah 1. Inilah rumus sisipan. Oke, sekarang dengan X dan Y elemen bilangan real, X tidak sama dengan Y, dan K elemen bilangan asli. Oke, nanti ini Ustazah apakan ya rumusnya, Ustazah tulis dulu biar lebih paham. Sisipan B sama dengan Y kurang X per K tambah 1. Sebenarnya sederhana ini, cuma kadang kita memahaminya yang masih bingung. Jadi ini kan rumus sisipan ya, rumus sisipan tapi pada barisan aritmatika. Saja buat barisan aritmatika B aja. B ini adalah beda ya. Y ini itu sama dengan UN, sama dengan UN atau suku ke N. Biasanya ini adalah suku terakhir. Kayak yang tadi, barisan tadi kan suku terakhirnya 95. Biasanya yang paling belakang itulah suku terakhir. Baru X ini itu sama dengan A, sama dengan U1, sama dengan suku awal. X ini nanti nilainya sama dengan nilai A atau U1 atau suku awal. Iya Mi. Baru K ini nanti dimulai dari elemen bilangan asli. Ya, biasanya dalam soal K ini diketahui. Misalnya diketahui ya. Misalnya K-nya nilainya 4 atau nilai K-nya 3. Biasanya dalam soal diketahui ya. Jadi kita udah tahu ya mana yang dikatakan Y, mana yang dikatakan X, baru K itu apa. Itu untuk mencari sisipan ya, rumus dalam mencari sisipan barisan aritmatika. Oke, waktunya sudah habis ya, tapi ini saja apakan. Nah, ini ya sisipannya sudah, barisan dan deret aritmatika. Ini udah deretnya nanti aja. Jadi hari ini sudah sampai sisipan. Nanti Ustazah akan kasih kamu contoh soal sisipan. Sisipan tadi kalau suku tengah sudah ada contohnya, sisipan belum ya. Nanti Ustazah kasih di grup saja, di grup matematika kita. Boleh nanti bertanya, boleh, siap itu Ustazah kasih 1 soal untuk hari ini. Ya, untuk sisipan dan juga bisa tentang suku tengah. Oke, kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Grup yang Ustazah buat itu nak, itu tolong dimaksimalkan. Artinya kalau ada yang tidak paham tanya aja ya, jangan grupnya itu seperti grup yang hidupnya itu kalau ada soal aja, tidak ya, tanya aja kalau nggak ngerti. Oke, sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tadi ya. Oke, kita tutup ya.
ya Mi? Udah satu. Oh, Umi ada asma ya Mi?